Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Rosi Triastuti di program Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi Nusa Tenggara Barat guna memeriksa persiapan MotoGP di area Mandalika. Presiden juga melaksanakan rapat terbatas terkait penyelenggaraan MotoGP pada Maret mendatang. Presiden Joko Widodo memimpin rapat evaluasi persiapan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022 pada Kamis 13 Januari 2022. Dalam ratas tersebut, Presiden menekankan beberapa hal, di antaranya persiapan layanan bandar udara, penerapan protokol kesehatan, dan juga pelayanan terhadap tamu atau penonton. Presiden juga menekankan persiapan pendukung lainnya seperti penginapan, rumah makan, pariwisata, dan souvenir. Dalam ajang internasional ini juga melibatkan pengrajin-pengrajin yang ada di NTB dan provinsi lain. Oleh karena itu, fasilitas penjualan souvenir dan UMKM juga mesti diperhatikan. Bahwa persiapan pelaksanaan MotoGP 2022 ini di Mandalika, Nusa Tenggara Barat ini betul-betul harus terlaksana dengan baik tanpa ada isu-isu yang nggak baik yang ikut numpang di situ. Karena tinggal 1 bulan lagi untuk persiapan pre-season test, yaitu di 11-13 Februari. Dan 2 bulan untuk MotoGP Series di 18 sampai 20 Maret 22. Sehingga betul-betul saat ini berkejar-kejaran kita dengan waktu. Di kesempatan lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Bintang Bano di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bendungan terbesar di Nusa Tenggara Barat ini merupakan bendungan ke-29 yang dibangun di era Presiden Joko Widodo. Hari kedua kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat 14 Januari 2022. Presiden Joko Widodo kembali meresmikan Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat. Bintang Bano merupakan bendungan ke-29 yang memiliki multifungsi di Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Bendungan ini sekaligus menjadi bendungan ketiga di NTB setelah Bendungan Tanju yang diresmikan pada tahun 2018 dan Bendungan Bila 2019. Diharapkan pada tahun 2024 akan diselesaikan sebanyak 57 bendungan di Indonesia guna mewujudkan ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan pasokan air untuk pertanian. Kemandirian pangan, kedaulatan pangan itu hanya akan bisa terjadi kalau di seluruh provinsi ini ada air. Kuncinya ada air. Dan air itu ada kalau kita memiliki bendungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, kenapa bendungan-bendungan ini kita bangun. Informasi lainnya, pemerintah melakukan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut ditegaskan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat peluncuran holding BUMN Pangan ID Food. Untuk mendukung visi dan misi pemerintah dalam menjalankan transformasi sektor pangan, sebanyak 10 kementerian dan lembaga berkolaborasi untuk membentuk program Migor 14.000 dan BUMN Holding Pangan ID Food dan telah diluncurkan pada Rabu 12 Januari 2022 lalu. Program ini diharapkan mampu mempertahankan penerimaan devisa kelapa sawit yang harganya sangat baik di pasar internasional serta dapat menjaga keterjangkauan serta ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi mengungkapkan, dengan adanya program ini dapat membantu pemerintah dan juga tentunya Kementerian Perdagangan dalam memastikan ketersediaan stok pangan. Sedang mengatur logistik kita untuk tahun 2022, pengadaan dan logistiknya, dan saya mohon food
ID bisa membantu pemerintah, membantu Kementerian Perdagangan bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa barang ada dan barang terjangkau. Kita juga mempunyai nilai tambah yang luar biasa daripada ekspor kita, yang mempunyai akses juga terhadap harga-harga di dalam negeri. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan tantangan, tetapi dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan tekad untuk menjadikan Indonesia yang maju. Saya yakin kita bisa. Pemirsa, sebagai kontribusi pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia, Menko PMK Muhadjir Effendi menargetkan vaksin merah putih yang dikembangkan Universitas Airlangga dan PT Biotis akan diproduksi massal pada pertengahan tahun 2022. Sebagai salah satu upaya mengakhiri pandemi di Indonesia, pemerintah mendorong produksi vaksin merah putih. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis bahwa vaksin merah putih yang dikembangkan Universitas Airlangga, PT Biotis akan diproduksi massal pada pertengahan 2022 mendatang. Seperti diketahui, terdapat 6 pengembang vaksin merah putih. Pihaknya meminta Kementerian Kesehatan sebagai regulator segera mencari titik temu antara pemerintah dengan industri sebagai produsen, sehingga jadwal rilis produk vaksin COVID-19 produksi dalam negeri dapat sesuai harapan. Menutup informasi terakhir, Menteri Sosial Tri Risma hari ini bertolak dari Jakarta menuju Aceh guna mengunjungi dan menyerahkan bantuan bagi para korban bencana banjir bandang di wilayah Aceh Utara, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini melakukan kunjungan ke Provinsi Aceh pada 11 dan 12 Januari 2022. Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan bantuan kepada korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur. Sebanyak Rp455.550.100 bantuan diberikan kepada Pemda Kabupaten Aceh Utara dan sebesar Rp1.440.285.757 diberikan kepada Pemda Kabupaten Aceh Timur. Menteri Sosial juga memberikan bantuan berupa santunan kepada ahli waris di 2 kabupaten tersebut. Kami memberikan bantuan untuk dalam bentuk bahan-bahan makanan. Kemudian kita juga menyiapkan buffer stock untuk daerah kalau sewaktu-waktu terjadi naudzubillah min dzalik, kita semua tidak pengen, tapi kalau itu terjadi kita sudah siapkan bahan-bahan untuk bisa digunakan oleh daerah maupun warga. Jadi karena kita punya buffer stock ada di Medan dan di Aceh sehingga mungkin terlalu jauh, karena itu kita serahkan ke daerah untuk daerah nanti bisa kelola. Tadi ada permintaan dari Pak Bupati rubber boat. Kami akan kirim rubber boat ke sini, insya Allah. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rosi Triastuti pamit, sampai jumpa.